أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Azhar Permata Puri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita laksanakan khutbah dan juga sholat Jumat bersama, kami mewakili dari pengurus takmir Masjid Al-Azhar Permatapuri Ngalian Semarang akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama terkait dengan laporan keuangan. Laporan saldo kas operasional Masjid Al-Azhar Permatapuri per tanggal 16 Februari 2023. Untuk saldo kas pekan lalu sebesar Rp9.836.560. Penerimaan dari kotak infak Jumat pekan lalu tanggal 10 Februari sebesar Rp3.219.000. Pengeluaran rutin maupun non rutin sebesar Rp1.758.000. Untuk saldo kas pekan ini sebesar Rp11.297.000. Informasi yang kedua, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, Takmir Masjid Al-Azhar akan menyelenggarakan kajian dialogis tentang wudhu dan juga sholat. Insyaallah dalam kegiatan ini nanti selain pemaparan materi juga akan dipraktekkan secara langsung terkait dengan wudhu dan juga sholat. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad 19 Februari 2023 pukul 8 pagi bertempat di Masjid Al-Azhar Permatapuri. Insyaallah kajian tersebut akan diisi oleh beliau Kiai Haji Muhammad Arifin Fanani. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ma'had Ulumus Syariah Yanbu'ul Quran Kudus. Setelah pemaparan materi dan juga praktek wudhu dan sholat akan diadakan tanya jawab seputar sholat. Pengumuman ini sekaligus undangan untuk jamaah sekalian. Informasi yang terakhir, yang bertindak sebagai khotib pada Jumat kali ini beliau Dr. Haji Muhammad Hasan MAK dan imam beliau Ustadz Haji Mariono Al-Hafidh. Demikianlah dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati anshid wal imam yakhutubu faqad taqul ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansidu la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nsurhum ala mu'alididdin. Rabbi ihdim lana minka bil khair wa yaghfirna syurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وفصل الأمة صلى الله على سيدنا محمد صلاة يمضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى أصحابه الطيبين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين صلوا بنير رحمكم الله jemaah salat Jumat Masjid Al-Azhar Permataburi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, hidayahnya, keberkahan hidup kita bersama keluarga kita, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini bisa hadir melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah di masjid kita tercinta. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan seluruh umat ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku khatib saya berpesan kepada diri kami pribadi, kepada para jemaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, karena hanya dengan berbekal takwa kita akan bisa sowan kembali kepada Allah dalam keadaan kita yang terbaik. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
mendefinisikan takwa dengan al-khawfu bil jalil wal amal bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu liyawmil rahim. Takwa adalah takut kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan perintah-perintahnya dengan wahyu yang sudah diturunkan, menerima apa yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, wal istidad liyaumil rahim, senantiasa mempersiapkan hidup kita ini untuk menghadapi yaumul hisab. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashhurul Hurum. Pada bulan ini kita diingatkan kembali pada beberapa kejadian, peristiwa serta makna dan kandungannya yang luar biasa. Bulan Rajab di antara bulan yang sangat penting dalam agama kita, karena di dalamnya terdapat peristiwa monumental, tidak lain adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apabila di bulan Sya'ban kita menemukan momentum nisfu Sya'ban, di bulan Ramadan kita menemukan momentum Lailatul Qadar, di bulan Rajab kita menemukan momentum Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita selalu diingatkan, begitu kita masuk bulan Rajab, kita diingatkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menghadapi bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk menghormatinya, memuliakannya. Kenapa? Karena mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah itu menjadi bagian dari ekspresi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hatinya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sya'airillah dalam ayat di atas adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan kepada hambanya agar bisa mendapatkan pahala ketika mereka memuliakannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk selalu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, fa'azzimu ma'azzamallah fa innama tu'azzimul umur bima a'dhaha Allahu bih. Maka muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, karena sesungguhnya keagungan sesuatu ketika diagungkan oleh Allah itu, karena sungguh bahwa keagungan sesuatu itu ketika Allah mengagungkannya. Riwayat Qatadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW menghadapi dan memasuki bulan Rajab, maka Rasulullah berkhutbah menjelaskan tentang keagungan bulan Rajab. Rasulullah bersabda atau Rasulullah mengatakan dalam khutbahnya itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syahrul Rajab Syahrul Allah, tudha'afu fihi al-hasanat
وتستجاب فيه الدعوات ويفرج عن الكربات لا يرد فيه للمؤمنين دعوة ومن اكتسب فيه خيرا ضعف له فيه أضعافا مضاعفة. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kebaikan di dalamnya dilipat gandakan, doa-doa diterima, kesusahan dihilangkan, dan tidak ada doa yang tertolak dari seorang yang beriman. Barang siapa melakukan kebaikan di dalamnya, maka dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Masyaallah muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Menghadapi dan memasuki bulan Rajab, maka seharusnya kita tidak hanya mengingat hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, namun lebih dari itu dan lebih penting dari itu, mari kita ingat kembali tentang sholat. Kita evaluasi sholat kita, karena perintah sholat menjadi satu-satunya perintah monumental dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itulah maka sholat memiliki kedudukan yang istimewa. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama kita. Di antaranya adalah bahwa Allah memerintahkan sholat, mensyariatkan sholat itu melalui peristiwa yang maha besar, yaitu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah secara langsung untuk menghadap, dan kemudian Allah mensyariatkan sholat. Ini tentu berbeda dengan syariat ibadah yang lain. Selain itu, sering kali kita mengenal, mengingat bahwa kita selalu diingatkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, dan oleh karena itu maka barang siapa yang menegakkannya, maka berarti dia menegakkan agama Allah. Barang siapa merusaknya, maka dia sama dengan merusak agama Allah. Inilah yang menunjukkan bahwa sholat itu memiliki kedudukan yang sentral dalam kehidupan spiritual maupun sosial umat Islam. Kemudian sholat juga menjadi ibadah yang ditegaskan sebagai ibadah yang pertama di hisab yaumil qiyamah. Innama awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah indallahi as-shalah. Sholat itu menjadi barometer bagi amal perbuatan kita, diterima atau tidaknya amal soleh kita, menjadikan sholat itu menjadi barometernya. Oleh karena itu, inilah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah di akhirat nanti. Kita akan mengukur, menyerahkan sholat kita untuk diukur apakah sholat kita itu sholat yang bisa diterima oleh Allah atau tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selain itu, bahwa disyariatkannya sholat pada bulan Rajab mengesankan bahwa kita memang harus mereview sholat kita. Kita harus mengevaluasi sholat kita, karena tidak lama lagi setelah Rajab kita akan bertemu dengan Ramadan. Setelah Rajab kita akan bertemu dengan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan bertemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, yang tidak hanya identik dengan bulan puasa, tapi identik dengan bulan sholat dan bulannya ibadah. Maka Rajab seharusnya selalu mengingatkan kita untuk ingat kembali pada sholat kita. Masyaallah muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Mari kita sadari, mari kita renungkan bahwa sholat tidak sekedar bukti komitmen kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus menjadi bukti komitmen kemanusiaan kita. Maka sholat itu ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam yang sangat luar biasa. Diawali dengan komitmen spiritual, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diakhiri dengan komitmen kemanusiaan,
At-tahiyatul mubarakatuh Salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Maka kalau kemudian Allah memberikan garis yang sangat tegas kepada sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini sudah sangat relevan, sangat tepat untuk membatasi, untuk menegaskan fungsi dan kedudukan sholat itu bagi umat Islam. Maka ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin, mari kita ingat kembali, mari kita maknai kembali sholat kita berdasarkan apa yang disyariatkan, amaliyah-amaliyah yang ada di dalam sholat, kaifiyah-kaifiyah yang ada di dalam sholat, supaya kita bisa memberikan makna secara mendalam, secara maksimal terhadap sholat kita. Di dalam akhir bagian dari sholat kita membaca tahiyat awal yang tadi saya sampaikan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini adalah menunjukkan bahwa dalam sholat ada komitmen global, ada komitmen kemanusiaan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu maknanya semoga keselamatan kepada kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh itu? Dalam Siratul Talibin, syarat jadi i'anatul talibin, dijelaskan makna soleh adalah al-qa'im li huquqillah wa huququl ibad. Orang-orang yang soleh adalah mereka orang-orang yang mengabdi kepada hak-hak Allah dan mengabdi kepada hak-hak semua manusia. Maka diwajibkannya bagi kita untuk selalu bertahiyat awal dalam sholat kita. Sesungguhnya pada hakikatnya tidak sekedar sebagai syarat yang harus kita baca di dalam sholat kita, namun bermakna sangat dalam, yaitu tidak lain adalah makna kesalehan global. Dalam bahasa kita sekarang mungkin yang kita butuhkan adalah makna perdamaian global. Maka orang yang sholatnya dipahami kandungan maknanya dengan baik, seharusnya dia punya kesalehan yang sempurna, baik secara spiritual maupun secara global. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang melakukan sholat dengan baik, dia akan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena setelah dia sholat, dia merasa puas, dia sudah bertemu dengan Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu marilah kita semua memanfaatkan momentum bulan Rajab ini untuk kembali evaluasi sholat kita, mereview sholat kita. Semoga dari tahun ke tahun, dari Rajab ke Rajab, kita bisa memperbaiki sholat kita sehingga ketika kita masuk Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, sholat kita menjadi jauh lebih baik. Dan kebetulan ini memang bisa dijadikan sebagai prolog, ya. Khutbah ini merupakan prolog dari apa yang akan diprogramkan oleh Takmir Masjid Al-Azhar hari Minggu besok yang tadi sudah diumumkan oleh Takmir. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada Minggu besok. Demikian khutbah, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fi hadhihi al-yawm al-karim, manfa'ani wa iyyakum bihi min salati as-sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'i ta'at. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iraman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsihi. Wa qala ta'ala falam yazal qailan ila al-alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu Allah ila ma da'akum sallu wa sallimu ala man bihi yudakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul man qadara muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma dafa' anna al-ghala'a wal bala'a wal ba'a wal syar'a wal munkar wal baghi wa syuda'id wa suyub wal muhtariya wal mihr ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri buldan al-alamin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.